Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mukarramun, para jemaah yang mulia, jemaah musalla al-mu'min rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini setelah libur panjang sebelum Ramadan, selama Ramadan, pasca Ramadan, ini baru minggu kedua setelah lebaran. Alhamdulillah kita masih diperkenankan Allah untuk sama-sama silaturahim. Tentu di kesempatan perdana pada hari ini tidak dan belum terlambat rasanya saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Pasti selama silaturahim kita di mushola ini ada baik salah ucap, salah sikap, salah perbuatan, yang mohon keikhlasan kita semua untuk saling memaafkan kesalahan yang pernah terjadi antara sesama kita. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya kirim. Kullu am wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke haribah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat beliau. Alhamdulillah, kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan membacakan suratul Fatihah dengan niat semoga Allah sehatkan, afiatkan kita semua, sehat semuanya, sehat iman, sehat Islam kita, sehat apalagi, sehat iman, sehat pikiran, sehat pendapatan, ya kan, sehat semuanya pokoknya, dan sehatnya juga sehat lahir dan batin. Amin, Allahumma amin. Juga kita niatkan pembacaan suratul Fatihah ini agar Allah jadikan kita hambanya yang soleh, hambanya yang takwa, yang layak pantas dapat ampunan, dapat rahmat dan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak cucu kita, generasi keturunan kita, Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa jami'i awliyaillahi salihin fi masyariqil ardi wa magharibiha wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita akan lanjutkan bahasan kitab Fathul Qarib Al-Mujib ala Tahdhib At-Targhib wa Tarhib. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan ulas, ini setiap tahun saya sampaikan, dan ini untuk mengingatkan kita kembali tentang hakikat lebaran yang baru saja sudah kita lalui. Jadi intinya lebaran itu ada 5, ya, makna lebaran yang hakiki, yang sesungguhnya, yang mana diungkapkan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik. Nomor 1, ini hanya ngulang, saya pikir udah banyak yang hafal, karena hari Jumat sebelum lebaran saya sampaikan di Jumhuriyah. Terus khutbah hari raya di Nurul Ikhwan saya sampaikan, majelis bikers udah 2 minggu pertemuan saya sampaikan juga, untuk nebali ingatan kita semua. Wah, lebaran itu bukan cuma di dunia, hari raya bukan cuma lagi hidup nih baik, tapi ternyata sampai di akhirat nanti. Maka lebaran pertama adalah kullu yaumin yamurru 'alal mu'min wa la yuktabu 'alaihi dzanbun fa huwa yaumin. Lebaran adalah hari-hari yang kita lalui. Setiap hari kita bisa berhari raya, setiap hari kita bisa berlebaran, kalau di hari-hari itu tidak tercatat kita melakukan dosa. Maka orang yang faham makna lebaran ini, dia tidak akan ribut lebaran hari Kamis, apa hari Jumat, apa hari Sabtu, apa hari lain. Ya, yang kemarin heboh ya, beda antara Muhammadiyah dengan pemerintah, itu tidak akan jadi masalah. Karena dia tidak pandang secara zahir. Tapi lebaran secara batin itu yang dia pandang, itu yang dia lebih kedepankan.
Jadi mana lebaran pertama adalah kita tidak berdosa pada hari itu. Itulah lebaran. Tapi kalau di hari raya pun kita sudah berdosa, itu bukan lebaran, tapi lebar niat. Leber, jarang sini, lebar kau, lantaklah kau. Nah, itu lebar, bukan lebaran. Yang kedua, al-yawm alladhi yakhruju fihi minad dunya bil iman wa syahadah wal ismah min kaidi syaitan. Lebaran yang kedua adalah ketika kita mati, matinya mau iman apa tidak? Matinya husnul khotimah apa tidak? Kalau husnul khotimah, mati mau iman, pacak mengucap la ilaha illallah, itu lebaran yang kedua. Yang ketiga, al-yawm alladhi yujawizu fihi as-sirat wa ya'manu min ahwalil qiyamah wa yakhlusu min aidil khusum waz zabaniyah. Lebaran ketiga ketika di akhirat nanti, ya, di padang mahsyar nanti bisa lewat dari sirat atau tidak. Ya, selamat dari tangan musuh-musuh kita atau tidak. Selamat dari siksaan malaikat zabaniyah atau tidak. Kalau selamat, itulah lebaran yang ketiga. Yang keempat, al-yawm alladhi yadkhulu fihi al-jannah wa ya'manu minal jahim. Hari raya keempat adalah ketika kita sudah masuk surga, selamat dari neraka. Itulah lebaran yang keempat. Nah, sekarang kita belum masuk dan belum tahu masuk apa tidak. Jadi jangan kepedean dulu, jangan kegeeran dulu. Masih panjang perjuangan kita. Justru habis lebaran ini usaha kita harus lebih maksimal. Perjuangan kita lebih berat. Ramadan kemarin dipermudah, ngapa setan dikebat, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Itu kemudahan dari Allah. Nah, sekarang setan yang dikebat lah lepas lagi. Sejak kita takbiran, setan lah diucol ke lagi. Nah, ya. Jadi sama-sama ladas. Setan ladas karena dilepas, kita ladas karena dapat ampunan dan selesai puasa. Jadi sekarang perang lagi gitu. Makanya ladasnya tetap mawas diri, tetap hati-hati dan waspada. Yang kelima, yang terakhir puncak lebaran itu adalah al-yawm alladhi yanzuru fihi ila rabbi fahuwa yawmu'id. Hari ketika kita melihat Allah, memandang Allah, berjumpa dengan Allah, itulah puncak hari raya, puncak lebaran. Ketika kita lebaran kemarin ketemu sanak keluarga, mudik ke Padang ini ya, kami mudik ke Gemampo ya kan. Robi mudik ke mana Bi? Sinilah soalnya. Iya, Sairi mudiknya ke Sungai Lilin. Mudik berjumpa orang tua, sanak keluarga, jiran tetangga yang ada di kampung halaman itu senang. Nyingok keluarga itu senang melihat, ya, apalagi nanti berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah puncak hari raya, puncak lebaran. Baik, itu sekedar mereview sedikit makna hari raya. Kita lanjutkan bahasan kita tentang kitab At-Targhib wa Tarhib. Kita lanjut pada bahasan At-Tarhib minal kibr wal i'jab wa targhib fil hilmi ihtimalil adza wal 'afwi wal i'rad 'anil jahilin. Yang pertama, pengarang kitab mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu, ya, kebahagiaan di akhirat itu, naj'aluha, kami jadikan, ya, kami jadikan untuk siapa? Untuk tidak untuk semua orang. Nak lemah, nak bahagia di akhirat itu hanya orang-orang tertentu saja. Siapa yang berhak dapat kebahagiaan di akhirat? Lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian, kedudukan, kehormatan, ya, fil ardi, di bumi, di dunia. Jadi dia di dunia ini biasa tidak pernah minta alam, tidak ada sombong, tidak ujub, tidak sum'ah. Orang hormat atau tidak biasa baik. Orang nak dengar cakapnya nak tidak terserah. Yang penting dia sudah menyampaikan. Jadi intinya orang yang ikhlas karena Allah dalam ibadahnya, tidak ngarap apa-apa di dunia. Biasa, ya. Itulah yang akan dapat apa? Tilkad darul akhirah, kebahagiaan di akhirat nanti. Wala fasada, dan orang yang tidak berbuat kerusakan di muka bumi,
tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Maksud tidak berbuat kerusakan di muka bumi adalah tidak maksiat. Nah, ayat ini sekaligus bencana, musibah yang terjadi di bumi ini sebenarnya gawe gitu tulah. Ada pangkalnya. Ya. Akibat, musibah itu cuma akibat. Sebabnya ada. Setiap ada akibat pasti ada sebab. Setiap ada asap pasti ada api. Ada ujung, ada pangkal. Ya, kejadian yang tidak menyenangkan, cuaca yang berubah-ubah, seharusnya panas, hujan, seharusnya hujan, panas. Yang mana sekarang panasnya itu sudah kelewat batas. Sampai-sampai di India aspal itu meleleh, sehingga ban mobil, ban motor itu lengket. Agak wajar, karena di sana Islam lagi digencet habis-habisan. Ya, masjid dihancurkan. Jadi ini tanda bahwa apapun yang terjadi itu ya gawe kita tulah. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Gawe manusia, gawe tangan manusia itulah yang menjadi sebab zaharul fasad. Terjadi kerusakan di darat, di laut, di bumi ini. Nah, jadi orang yang bakal dapat wal aqibatu lil muttaqin, balasan terbaik, balasan yang bagus, yang baik, yang indah, yang istimewa dari Allah itu untuk siapa? Lil muttaqin, orang yang takwa. Nah, kalau kita puasa kemarin insyaallah kita termasuk yang takwa. Ya, karena tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dalam surah Luqman ayat 18 Allah berfirman wala tusair khaddaka linnas. Wala tusair khaddaka linnas, jangan memalingkan muka dari manusia, maling ke muka, ya, karena sombong, buang rai lagi dibuang-buang sehari, ya, buang muka karena tidak galak, ya, ketemu dengan orang itu merasa tak nggak level, bergaul, berkawan, ya, dengan si anu. Ngapu aku pejabat, dia orang biasa, aku ustad, dia ketika kita mikir model itu walaupun kita benar orang hebat, nah, maka itu sudah dianggap sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan berjalan di muka bumi dengan sombong, dengan angkuh. Ya, cirinya bu asap jalan tuh mana nulu gede, ya, nyongak berjalan, ya, pongah berjalan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak senang dengan orang yang sombong, yang angkuh, ya, yang merasa dirinya lebih dari orang lain. Jadi intinya ini ayat melarang kita untuk jadi pribadi yang sombong, dan orang yang sombong sangat dibenci, tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannah, tidak pernah akan masuk surga orang yang man kana fi qalbi, orang yang ada di dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibrin, ada rasa sombong, ada sifat sombong walaupun sebesar dzarrah. Tahu dzarrah? Dzarrah itu robi cuma sebesar atom, sebesar debu, sebesar biji sawi. Artinya walaupun dikit rasa sombong di hati, maka ya itu dak kati harapan nak masuk surga. Nah, tinggal kata Sayyid Muhammad pensyarah kitab ini, dak masuk surga bagi orang yang sombong ini ada dua. Ada yang dak masuk surga itu selamanya. Ada yang tidak masuk surga itu cuma sementara. Artinya dia masuk neraka dulu, kage akhirnya masuk surga juga. Tapi ada yang memang tidak akan masuk surga sama sekali. Tergantung bagaimana sikap sombongnya. Sombongnya ada dua. Ya, beliau terangkan di sini. Kalau dia ketika sombong tadi menghalalkan sombong, menghalalkan sikap sombong, merasa tidak salah dengan sombongnya itu, bahkan dia merasa harus sombong, merasa pantas untuk sombong, maka berarti dia menghalalkan sombong itu. Maka yang ini kekal di neraka. La yadkhulul jannah, tidak ada kesempatan sama sekali untuk masuk surga. Nah, yang kedua, yang tak masuk surga itu oleh telat baik. Bukan tak masuk, telat.
disiksa dulu. Ya, atau masuknya belakangan. Ini bagi siapa? Bagi yang sombong dan tidak merasa dia sombong baik, tapi tidak merasa bahwa sombong itu halal. Dia tetap merasa salah sombong itu. Cuma oleh lagi kebiasaan masih sombong pula. Tapi dia tidak membenarkan dan dia ngerasa tak benar sikap sombong itu. Cuma masih tetap ada sikap itu dia lakukan. Faqala rajulun. Begitu Nabi bersabda ini, ada sahabat yang bertanya, innar rajul yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan. Ada orang yang senang pakai baju bagus. Ya, bajunya bagus, mukenanya bagus. Ya, berenda, bersulam, berkembang, ya kan? Dagala nak polos baik. Nak bagus nih. Kalau dulu tuh apa? Mukena Manohara dulu terkenal. Enggak tahu sekarang itu mukena apa dia? Sairi ya. Nah, dulu tuh terkenal. Aku masih terkenal dulu. Dulu viral telekongan Manohara. Taruhlah misalnya itu. Ya. Hobi pakai baju bagus, sepan bagus, peci bagus. Gratis belum kan? Ya. Salah ada itu. Jadi sahabatnya nanya, pakai baju bagus tuh salah apa tidak? Masuk sombong apa tidak? Wa na'luhu hasanan. Dan kalau pakai selop, pakai sandal, pakai sepatu, sepatunya juga yang bagus, yang branded. Yang tadi saya sempat nonton tadi ada di Facebook, ada tas apa namanya itu, Hermes apa? Harganya 1 miliar. Ya Allah. Bro, ada tas harganya 1 miliar. Menuju tubuh buyen. Beli tas 1 miliar, lemak beli di tanah. Ada itu kita pasar ini kita borong, aku mana ada duit 1 miliar, aku borong kalau lapak-lapak di sini kan orang nyatar kali dengan tuh, nak beli tas 1 miliar, uyen, ya, lemak beli ke yang lain, cuma karena orang nila Ustaz Zal ya, gengsi tadi kan, gaya-gayaan, di mudik yang jual beh sebenarnya sampai 1 miliar, kadi mulu, ya kan, kuji kok kadang biasa, baik. Menang merek, menang nama. Sama cuma beli air minum. Ini mandi warung 500.000 paling mahal. Coba di kafe, naik. Di bandara, naik lagi. Ya, beli apa? Beli bakso. Nah, kalau di situ 10.000, 15.000 di bandara. Dulu udah tahu mana hari. Lama aku udah ke bandara. 50.000. Pacaklah lebih dari situ. Ya, beda tempat, beda regi. Ya, karena mahal pajaknya tadi kan. Nah, sahabat bertanya, mana pakai baju bagus, pakaian bagus, selop bagus, sepatu bagus. Kira-kira itu termasuk sombong atau tidak? Apa jawaban Nabi? Qala, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah. Dan Allah menyukai keindahan. Artinya apa? Boleh pakai baju bagus. Boleh berpakaian yang mahal-mahal. Itu halal. Ya, kalau niatnya apa? Tahaddus bin nikmah. Niatnya adalah mensyukuri nikmat Allah. Bahkan salah satu habib yang sangat saya kagumi namanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, penyusun kitab ini. Sudah meninggal beliau beberapa tahun yang lalu, dan jasad beliau itu tetap utuh. 3 kali dibongkar jasadnya, setahun dibongkar, 3 tahun dibongkar, jasadnya tetap utuh, bahkan wangi. Penyusun kitab yang kita bahas pada malam hari ini namanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, dan beliau dimusuhi di Saudi sana oleh masyayikh yang pro pemerintah, salafi kalau di kita sini. Tapi terbukti beliau walaupun berbeda dengan ulama-ulama yang pro pemerintah Saudi, jasadnya tetap utuh. Setelah 3 kali dibongkar, tidak berani lagi orang Saudi bongkar makam beliau, tak diganggu-gugat, tetap sampai sekarang utuh. Nah, beliau itu punya pesantren yang santrinya banyak dari seluruh penjuru dunia, gratis belajar di pondok beliau. Cuma syarat nak masuknya itu berat. Harus hafal kitab-kitab tertentu, hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab Mutasarjid, dan hafal kitab Kifayatul Awam. Itu tebel-tebel kan, baru boleh masuk belajar di pondok itu, dan seluruh biaya gratis, makan, minum, ongkos pesawat balik pergi dibiayai oleh beliau. Ya, nah beliau itu kalau suatu hari melihat ada santrinya yang pakai baju buruk, dimarahin.
Karena ketika kita pakai baju buruk, ini kan versi beliau. Kita tidak menyalahkan, ada ulama yang cenderung dia agak sederhana. Nah, ini versi beliau karena beliau itu ikut thariqahnya Syaziliyah. Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili yang tahadduts bin nikmah, menampakkan nikmat Allah. Kalau kita memang ada, silakan tampakkan keberadaan kita selama niatnya tidak sombong. Selama niatnya adalah mensyukuri nikmat Allah. Kita ada duit beli mobil, silakan. Selama mobil ini dipakai untuk kebaikan, untuk ngantarkan keluarga, tetangga yang sakit, ya kan? Ngantar ustaz, misalnya Habibie ada mobil kan, aku ceramah ke Skywheel, senang ustaz, aku ngantar Haji Bibi kan. Nah, kalau niatnya tahadduts bin nikmah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka halal. Jadi beliau ketika nyingok ada muridnya pakai baju buruk, orang tubuh kan, itu santri dari Indonesia, orang gitu ini selama baju tuh masih pacak dipakai, walaupun lah koyak dikit, walaupun baju putih itu lah teluk perbean, tahu teluk perbean, agak hitam-hitam itu selama masih layak pakai, kita pakai. Tapi dalam pandangan Sayyid Muhammad itu ada elok lagi, karena santrinya itu dibiayainya, dibelikannya baju bagus-bagus. Apa kata beliau? Uang cak inilah yang merusak Islam. Jadi akhirnya orang-orang Eropa, orang Amerika melihat Islam tuh cak kumuh nian. Akhirnya citra Islam jadi buruk. Nah, sudut pandang beliau itu tidak salah. Dalam konteks ngamalkan hadis ini. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah dan Allah menyukai keindahan. Silakan pakai baju bagus, mukena bagus. Cuma waktu sholat jangan terlena, ngawasi rendanya kan. Terus gini kembangnya main itu mah. Jangan terlena di situ. Ya, itu. Karena kata Nabi, makna sombong itu bukan pakai baju bagus. Bukan pakai mobil mahal, bukan. Makna sombong versi Nabi. Ya, al-kibru batarul haqq. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Ada orang ngomong benar, ngomong bagus, cuma budek. Apa budek? Tahu apa kau? Atau yang ngomong tadi orang buntu, tubuh kayu misal, tubuh tolak. Atau tubuh pejabat tinggi yang ngomong tadi anak buah, cuma honorer boleh kan? Atau cuma OB barangkali. Karena statusnya orang yang kita anggap tak kati apa-apanya, walaupun cakapnya benar kita remehkan, kita anggap salah. Melihat statusnya dan kedudukannya, akhirnya benar jadi salah, dan kita tolak kebenaran yang datang tadi. Dari budak kecil, dari orang dusun, dari orang kampung, dari yang tidak berpendidikan, dan kita merasa lebih tadi, akhirnya menolak. Itulah arti sombong. Jadi makna sombong itu menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Ya, itu. Dan makna sombong yang kedua, ini Nabi sendiri yang mengartikan sombong. Beda dengan kita, kalau kita ngerti ke sombong itu kalau kita bertemu orang, lantas orang tadi tak negur ke tubuh anggap dia sombong. Padahal kan belum tentu. Orang tak negur ke kita waktu berjumpa, bisa jadi tak nyingok, tak melihat. Ada orang tuh kalau bermotor, bermobil itu kan fokus ke depan, takut kecelakaan. Uji tubuh, tak ngelakson sih, tubuh tuh nyingok betul. Belum tentu sombong, bisa jadi tak melihat. Nah, makna sombong yang kedua dikatakan oleh Nabi adalah wa ghamtun nas. Arti sombong itu adalah ghamtun nas. Ghamtun nas itu artinya adalah ihtiqaruhum, meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Yang pintar meremehkan yang buyan, yang pejabat meremehkan yang tidak ada jabatan. Sehingga tempo hari sempat heboh kan, ada pejabat tinggi, ada orang ngajak salaman, lewat dai, viral kan itu. Nah, mudah-mudahan itu cuma tak nyingok baik. Tapi kalau memang dia tidak galak salaman tadi karena ya menganggap remeh, itulah sombong. Ada orang kaya ketemu orang miskin misalnya kan. Nah, makanya peluang untuk sombong itu nomor satu biasanya karena detik. Ya, orang kaya cenderung sombong. Yang kedua karena pangkat jabatan, itu cenderung untuk sombong. Yang ketiga karena ilmu. Ya, orang pintar cenderung sombong, cenderung meremehkan, cenderung menghina yang dianggap kurang pintar. Termasuk keturunan yang sekarang lagi heboh-heboh. Ya, masalah nasab.
ya, merasa keturunan orang baik-baik, merasa keturunan orang soleh, ya, zuriyahnya orang-orang hebat, itu biasanya cenderung merasa sombong. Jadi sombong itu biasanya karena ilmu, karena harta, karena pangkat, jabatan, karena keturunan. Nah, cuma kata ulama, orang kaya sombong, walaupun itu salah, masih agak wajar. Yang lebih salah ini miskin sombong. Orang pintar sombong rada-rada wajar, masih ada alasan, walaupun itu tetap salah. Tapi ada orang buyan sombong, nah, itu lebih parah. Tadi ya, pejabat sombong agak ada alasan, walaupun tetap dosa dan salah. Tapi jabatan kati RT lagi bukan, sombong nak matilah. Nah, itu lebih parah, ya kan? Itu. Jadi pengertian sombong menurut Nabi itu dua. Satu, batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, ghamtun nas, meremehkan orang lain. Jadi nyebel, tak adik ya. Nah, yang hobi meremehkan pendapat orang lain, ya. Padahal mungkin benar, maka itulah definisi sombong. Dua lagi kita bahas, setelah itu kita buka ruang tanya jawab. Wa qala ta'ala wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kaziminal ghaiz, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Jadi mampu menahan marah ini artinya dia itu sanggup marah, dia pacak marah. Karena memang dia berkuasa, dia punya kuasa, dia punya pangkat, dia punya jabatan. Cuma dia sanggup menahan. Kalau yang sanggup nahan marah karena memang tidak punya kekuasaan, ya itu wajar, berarti takut. Ya kan? Dia kepala dinas misal, sanggup nak marah-marahin anak buahnya, tapi dia menahan. Anak buahku ini salah, mungkin tidak tahu, mungkin tidak paham. Jadi dia biasa, tidak perlu sampai aku marah. Ya. Jadi orang yang mampu menahan marah di sini yang dimaksud adalah yang dia punya kemampuan untuk meluapkan amarahnya itu, tapi dia bersabar, mampu menahan diri. Wallahu yuhibbul muhsin wal 'afina 'anil nas wal 'afina 'anil nas, ya, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan alasan kita memaafkan orang lain itu sebenarnya apa? Toma'an fi afwillahi ta'ala wa thawabihi, karena berharap ampunan Allah. Ya, maafkan orang itu bukan karena takut, tapi karena kita berharap kalau kita maafkan orang, insya Allah Allah akan maafkan kita juga. Karena salah kita juga banyak sebenarnya tanpa kita sadari. Terakhir, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Perintahkan orang untuk melakukan kebaikan, ajak orang untuk melakukan kebaikan, wal 'afina 'anil nas, dan maafkan. Ya. Khudil afwa, maafkan orang lain, ya, wa'mur bil urfi wa'mur bil urfi, dan ajak orang untuk melakukan kebaikan, wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Maksud berpaling dari orang yang bodoh ini artinya kalau ada orang nyakiti kita, ada orang salah dengan kita, kita tidak boleh ambil pusing, kita tidak boleh ambil hati, tidak mudah tersinggung. Maklum, dia tidak tahu. Maklum budak kecil, maklum orang dusun, maklum. Jadi banyak memaklumi kesalahan orang lain. Siapapun, ibu-ibu kesalahan lakinya dimaklumi, kesalahan bagi kami para suami, kesalahan bini, kesalahan anak, kesalahan jamaah, ya, kesalahan murid. Jadi kesalahan siapapun itu kita maklumi. Bahkan dalam kitab Maratil Ubudiyah, seandainya kita melihat ada orang lain melakukan kesalahan, walaupun jelas-jelas salah, kita cari 70 alasan untuk tidak nyala ke dia. Salahnya tetap kita tahu, tapi kita berupaya untuk tidak mempermalukan dia dengan kesalahan tadi. Ya, gitu. Cari alasan. Oh, ngapalah dia main? Oh, mungkin dia tidak tahu. Ya, mungkin dia hilang, mungkin dia lupa. Mungkin carilah sebanyak mungkin alasan untuk memaklumi. Nah, terus balikkan ke kita. Seandainya kita salah, pasti kita pernah salah. Kalau kita salah, Bu,
kira-kira maunya kita dengan orang lain yang tahu akan kesalahan kita, kira-kira kita galak dipermalukan atau justru maunya dimaklumi, maunya dimaafkan. Pasti kita pengen diterima alasan kita, diterima uzur kita, maunya kita itu dimaklumi, maunya kita dimaafkan. Tidak mungkin kita mau dipermalukan, tidak mungkin. Ya, nah ini sikap tenggang rasa. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan, balikkan kesalahan itu ke kita. Seandainya kita melakukan kesalahan yang sama, tentu maunya kita dimaafkan, dimaklumi, tidak diocek, tidak diupatkan, tidak disebar, tidak dibuatkan status kesalahan tadi. Jadi diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Nah ini pesan, dan pesan ini tentu terkait dengan suasana kita yang masih dalam bulan Syawal, masih suasana Lebaran Idul Fitri. Baik, sampai di sini silakan ada yang nak ditanya ke? Tentang puasa Syawal? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tentang kematian. Ya. Bulan puasa tadi kami pergi orang meninggal. Aku main jenazah itu takbir cuma 2 kali. Itu hukumnya mana tuh Pak Ustaz? Takbirin cuma 2 kali. Kali kalau juga lupa sih kan untuk pergi. Ya Allah. Pasti kuburan pun enggak latih sama sekali bacaan kita untuk hari kubur deh. Itu kan cuma pidato biasa baik. Iya. Jadi pentinglah pidato daripada doa ya. Iya. Saya sudah dengar juga kabar itu, dan yang langsung curhat sama saya dengan penuh kesedihan itu Ibu Halimah. Pak Miftahul Arifin, 2 laki bini itu curhat langsung sama saya. Jadi saya tahu cerita itu, maka malamnya langsung saya buka kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, saya buka kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatu, saya buka kitab saya buka kitab Al-Majmu'. Dan semua kitab yang saya buka itu sampai pada kesimpulan bahwa mayoritas ulama sepakat yang namanya sholat jenazah 4 takbir, kurang dari 4 batal, tidak sah. Sama dengan belum sholat, berarti berdosa kan? Belum melaksanakan fardu kifayah. Seluruh yang hadir saat itu berdosa karena sholatnya tidak sah. Itu kan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau satu pun tidak melakukan atau melakukan tapi salah karena tidak sah, kan berarti dianggap belum melakukan. Nanti kita lah ngomong dengan ahli keluarga, tapi keluarganya diam kayak Iya. Jadi intinya adalah sholat jenazah yang kurang dari 4 takbirnya maka tidak sah. Kalau 5 masih sah. 5 masih sah. Jadi dalam mazhab sebenarnya ada 2 versi. Yang paling abdul tentu 4. Itu yang sesuai. Tapi seandainya dia 5 takbir, di takbir kelima baru salam, masih sah. Jangan 6, batal. Kurang dari 4, batal, tidak sah. Nah itu terkait. Pemahaman ini sudah mulai meresahkan umat. Dan jangan sampai kita milu-miluan. Di Pangkal Balai mulai disebarkan ajaran pemahaman seperti itu. Dan itu balik kepada pemahaman tentang mati yang keliru. Orang yang berkeyakinan seperti itu biasanya menganggap kematian itu is dead, tamat, selesai, game over. Mereka mengartikan mati itu berarti game over, habis, selesai, kati urusan lagi. Dan menganggap orang mati itu tidak tahu apa-apa lagi. Dan mereka nyinyir sama kita yang baca tahlil. Mereka nyinyir sama kita yang baca talqin. Ngapain talqin? Orang udah mati, apa dia denger? Apa dia tidak pernah baca hadis Nabi? Ketika selesai perang Badar, orang kafir Quraisy yang terbunuh itu dimasukkan ke dalam sumur. Dan Nabi ngomong dengan orang kafir Quraisy yang terbunuh yang dikumpulkan jasanya dalam sumur di Badar itu. Nabi ngomong, nyebut sikok-sikok 6 orang yang terbunuh itu. Apa kabar? Apa yang kamu dapati saat ini? Apa yang kamu rasakan saat ini? Umar bin Khattab nyingok Nabi, ngomong dengan orang sudah mati itu.
negur. Ya Rasul, apakah mereka mendengar? Kenapa engkau berbicara dengan orang yang sudah mati? Pernah ada yang berpaham tak penting noakan talqin dan sebagainya tadi, baca hadis itu sahih hadisnya? Apa jawaban Nabi? Wahai Umar, mereka lebih awas, mereka lebih mendengar, cuma tak baca jawab lagi. Jadi asal usul pemahaman itu tuh salah paham tentang arti mati. Bagi kita mati itu cuma pindah alam, bukan selesai, masih panjang urusan di kubur itu. Ya, kita kan mengalami fase-fase kehidupan di alam ruh, di alam rahim, di perut mak kita masing-masing, di alam dunia. Sekarang ini baru alam ketiga, yang keempat di alam barzah, yang kelima baru terakhir di alam akhirat. Ini kita alam ketiga, alam tengah-tengah ada ini, masih 2 alam lagi. Jadi hidup di alam ruh kita hidup, di perut hidup lagi. Makanya baca lahir, mati di perut itu mana baca lahir? Keguguran namanya. Di alam ruh kita hidup, di dalam perut kita hidup, di dunia kita hidup, di kubur kita hidup, di akhirat hidup. Dan hidup akhirat lebih kekal. Baik yang masuk neraka kekal, yang masuk surga juga kekal. Jadi tolong luruskan dulu makna kematian. Maka kitabnya kurang, referensinya kurang banyak. Yang salah mengartikan makna mati. Apa arti mati? Buka kitab Syarhus Sudur, buka kitab Tazkiratul Qurtubi. Apa makna mati? Mati itu adalah yantakilu min darin ila darin. Intiqal min darin ila darin. Pindah tempat, pindah alam, dari alam dunia ke alam kubur. Jadi di kubur itu hidup. Cuma kehidupan di alam barzah, wallahu alam, kita tidak tahu. Cukup diyakini hidup di sana, cuma dengan kehidupan yang berbeda. Tentu kehidupan di sana tidak butuh makan minum. Dia hidup di sana itu tinggal yang diperlukan adalah doa anak cucunya. Maka talqin itu doa, yasinan itu doa, tahlilan itu doa. Ya, jadi nenek moyang kita, orang tua kita yang sudah balik itu, mereka bukan main nunggu kiriman doa anak cucu. Nunggu. Maka Nabi bersabda, bisa dibaca dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, al-mayyit kal-ghariqil mughawwith. Orang yang sudah meninggal dunia itu bagaikan orang yang tenggelam di lautan yang luas dan dalam, samudra yang luas. Bagaikan orang yang tenggelam. Kalau orang yang tenggelam itu tak pacak berenang, rengko. Yang pacak berenang pun sare. Ya berenang, lama-lama masih sengal kan? Walaupun pacak berenang, habis tenaga. Nah, maka mereka membutuhkan pertolongan. Apa yang pacak kita tolong dengan orang yang meninggal dunia? Ya doa. Kiriman Fatihah, kiriman sedekah, kiriman baca Quran, kiriman baca doa gitu. Itu yang mereka tunggu. Dan dalam kitab-kitab sudah sering saya sampaikan ketika tausiah kematian, doa kita, amal soleh kita yang kita niatkan untuk orang yang meninggal dunia itu dibawa malaikat. Dibawa malaikat dalam nampan-nampan yang bagus yang terbuat dari intan, berlian, permata, ditutup dengan kain sutra, dibawa ke alam barzah. Almarhumah yang kita doakan tadi. Dan mereka senang, bahagia luar biasa. Anak cucuku masih ingat dengan aku, keluargaku masih terkenang dengan aku, dulurku, tetanggaku, kawanku, jamaah pengajianku, aku lah tinggal, masih mereka ingat dan masih mereka mendoakan aku. Tapi seandainya yang meninggal tadi tidak kati doakan, maka mereka meratap, merintih, mereka sedih di alam sana. Ya Allah, mana anak cucuku, mana lakiku, mana biniku, mana dulurku, mana kawanku, mana jamaahku, mana tetanggaku. Pecah kati anak be aku diuji. Itu kisah sedih. Ya, jadi salah paham tentang makna kematian. Mati itu bukan selesai, Bu. Masih panjang. Bahkan umur kita di alam barzah lebih lama dari umur kita di dunia. Di alam dunia paling-paling kita 60 70. Yuk matilah berapa? 70 adik? Belum? 6 lepas. Banyak bonus kamu itu sudah. Ya, Robi, saya muda belajar pulau Robi ini kan. Iya, baru 20. Ya.
Paling-paling jarang nak 100. Tapi hidup kita di alam barzah kakek mau tahu? Lamanya kita dikubur mau tahu? Selama akhirat belum tiba. Kalau kiamat 1000 tahun lagi, maka dikubur 1000 tahun. Lebih panjang mana? Dunia dengan kubur. Lebih panjang dalam kubur. Itu butuh modal, itu butuh bekal. Dan itu butuh kiriman doa anak cucung kita yang masih hidup. Makanya kita harus punya keturunan yang soleh, soleha. Agar doa ketubuh terus. Waladin solehin, yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Nabi ngomong dewe, anak soleh yang mendoakan. Berarti kan penting doa. Dan apa cuma doa anak baik? Ya doa anak penting, doa sesama muslim juga penting. Maka hadis jangan cuma jingok siko, ada hadis lain. Ya, yang menyatakan bahwa doa sesama kita bermanfaat. Maka kita diajarkan doa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu doa siapa tuh? Bukan doa untuk orang tua, doa untuk sesama orang Islam, walaupun tidak kati hubungan sanak. Asalkan orang Islam dapat manfaat doa tadi. Cuma itu doa umum. Yang namanya doa umum berebut, ya kan? Nah, di samping ada doa umum, ada doa khusus. Apa doa khusus? Doa anak cucuk. Jadi dua-duanya, sairi ya. Doa umum, doa khusus. Doa umum yang Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat itu umum. Seluruh orang Islam dapat. Cuma ya cara doa umum berebut. Ada yang banyak, ada yang dikit, bahkan ada yang tak dapat. Ya kan? Nah, doa khusus itu yang doa ongkol-ongkol. Itu bagaikan kalau kita belanja itu COD. Sampai alamat. Asalkan alamatnya pas, datang. Itu doa khusus. Makanya ketika kita doa khusus nyebut nama si Anu bin si Anu Al-Fatihah. Si Anu bin si Anu Al-Fatihah. Nama itu alamat. Agar doa kita tadi secara khusus sampai ke tujuan, ke alamat yang kita sebut. Kalau di dunia alamat kita adalah jalan ini, nomor ini, RT RW ini, maka untuk yang sudah meninggal itu alamatnya nama dan bin. Nama dan bin itu alamat. Ya, mana kalau tidak tahu binnya, sebut bin asal Adam. Jadi jangan bin fulan. Kalau tidak tahu nama nenek moyang, bin Adam. Tidak ngerti, tak belajar. Ya, maka saya kalau temukan ada yang nama bin fulan, saya ganti bin Adam. Atau boleh ke ibu kita bin Hawa, bin Hawa, binti Adam atau binti Hawa, bin Adam bin Hawa, balik ke asal. Kalau itu pasti sepakat, tidak mungkin. Ya, itu. Kalau tahu lebih pas. Cuma kalau tidak tahu, pakai ya Adam dan Hawa. Baik, sampai di sini ada yang ditanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau seandainya kita udah bayar utang Syawal, perlu lagi lah utang lagi ya. Karena para ulama mengatakan kalau sudah puasa Syawal katanya bonus untuk ibu, tidak perlu lagi puasa Syawalnya, benar. Yang wajib tidak bisa tergantikan kecuali dengan dikerjakan yang wajib. Sunnah tidak bisa menghapus yang wajib. Tapi kalau kita mengerjakan yang wajib, sunnah bisa ngentol. Itu prinsipnya. Jadi caranya, sebenarnya puasa Syawal itu hanya boleh dilakukan bagi yang tidak punya utang puasa. Itu yang boleh puasa Syawal. Di sini perlu kita tekankan dulu. Jadi yang tak kati utang puasa sama sekali, puasanya full, maka dia tanggal 2 Syawal udah boleh puasa. Dan itu yang paling afdol. Tanggal 2 Syawal, jadi cuma tanggal 1 itu beda puasa, tanggal 2 lah boleh puasa. Itu untuk siapa? Yang tak kati utang puasa sama sekali, tidak kati kodok. Sementara yang adu kodok, wajib kodok dulu, habis utang baru sunat. Itu. Atau alternatif kedua adalah digabung. Digabung. Sudah saya terangkan, ya, dan sudah ada videonya. Cari di YouTube saya, bukan di YouTube, di Facebook dan di TikTok. Ya, saya juga dakwah melalui TikTok. Dan banyak yang like and share-nya. Jadi ini ada fatwa dari ulama mazhab Syafi'i, yaitu Imam
Romli dan Syekh Ibnu Hajar. Sah dan boleh menggabung qada dan puasa Syawal serta puasa lainnya. Tapi caranya dahulukan niat qada. Ya, niat qada dulu. Aku puasa esok hari melaksanakan qada puasa Ramadan tahun ini sekaligus puasa Syawal. Kalau harinya hari Senin atau Kamis langsung niatnya puasa Senin, Kamis. Maka dapat 3. Qadanya sah, Syawalnya dapat, Senin Kamisnya dapat. 3 in 1. Itu cara yang dikemukakan oleh Syekh Ibnu Hajar. Harus disebut niat siko-siko. Niat qada, niat Syawal, niat Senin Kamis. Tapi jangan dibalik. Niat Syawal dulu tak sah. Harus niat wajib dulu. Pendapat kedua menurut Imam Romli, cukup niat qada saja. Cukup niat qada saja. Karena qadanya di bulan Syawal, otomatis Syawal ikut. Ya, puasanya Senin dan Kamis, maka otomatis juga ikut. Itu yang terjadi. Kalau yang tak galak, nak bisa-bisa, boleh silakan. Cuma kan itu fasilitas. Ya, khususnya boleh. Jadi bagi yang banyak dan qadanya gabung baik. Puasa qada plus puasa Syawal. Masih tinggal setengah bulan lagi. Oke. Ada pertanyaan di sini. Amalan apa baik di bulan Syawal selain puasa? Ya banyak. Tadarusnya dilanjut, sedekahnya diperbanyak, silaturahim. Jadi amalan yang kita laksanakan di bulan Ramadan dilanjutkan di bulan Syawal ini. Karena arti Syawal itu adalah peningkatan. Jadi arti Syawal itu meningkat, naik. Jangan turun, jangan kendur. Gaskan. Haji Sairi itu gaspol. Justru lebih gencar, lebih hebat, lebih diperkuat ibadah kita di bulan Syawal ini. Bukan cuma puasa, gini-gini. Yang tak baca di bulan Syawal ini tarawih, baik. Cuma tarawih yang dibaca, ya kan? Yang lain lanjut. Tarawih stop. Karena tarawih cuma baca di bulan Ramadan saja. Baik, sampai sini bahasan kita. Sudah tiba waktu Isya. Alhamdulillah, semoga barokah, manfaat untuk kita semua. Kalau masih ada pertanyaan, nanti insyaAllah kita lanjut ba'da salat Isya. Ini saja. Semoga manfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.